Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya berada di Masjid Terapung Samudra Ilahi, masjid yang terletak di kawasan wisata Pantai Carocok, Painan. Masjid ini baru saja diresmikan tanggal 5 Februari 2021 kemarin, dan mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar tempat ibadah, tetapi menjadi pusat pengembangan dan syiar Islam di pesisir selatan dan di Sumatera Barat. Tidak terlalu luas memang untuk 300 kapasitas jamaah, tetapi dilengkapi oleh taman, dan tentu saja karena ini terapung di pinggir di bibir pantai, ini juga sangat menarik untuk tempat istirahat dan keluarga untuk berwisata begitu. Saya tidak bermaksud menceritakan ini, saya hanya ingin mendeskripsikan saja masjid yang Masya Allah ini luar biasa ini. Saya hanya ingin mendeskripsikan, dan nanti teman-teman sahabat pembelajar hukum tata negara ini main ke sini, ke pesisir selatan. Jadi 2,5 jam perjalanan dari kota Padang. Oke, kita mulai diskusi kita ini tentang 3 hal konsep ketatanegaraan di Indonesia, tentu saja nanti prakteknya, tapi secara teori juga akan saya jelaskan. 3 konsep itu masing-masing. Pertama, soal bentuk negara, yang kedua soal bentuk pemerintahan, dan yang ketiga soal sistem pemerintahan. Saya ingin bedakan dulu ketiga konsep ini. Konsep yang pertama, bentuk negara, itu disebut juga dengan istilah lain susunan negara. Jadi susunan negara atas bawah. Jadi bentuk negara ini sebetulnya berbicara mengenai susunan negara atas bawah, hubungan antara pusat dengan bagian-bagiannya, atau hubungan antara pusat dengan struktur bawah di suatu negara. Ini dibedakan menjadi secara umum bentuk negara ini itu dibedakan menjadi 3. Itu nanti yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua soal konsep mengenai bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan ini sebetulnya berkaitan dengan bagaimana pengisian jabatan kepala negaranya. Awas ya, berkaitan dengan kepala negara. Saya tadi menggunakan masker karena memang pengunjung di komplek atau kawasan wisata ini lumayan banyak begitu ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Soal bentuk pemerintahan itu berkaitan dengan bagaimana pengisian jabatan dari kepala negaranya. Nah, bentuk pemerintahan ini secara umum dibedakan menjadi 2 besar. Yang pertama itu dibedakan menjadi bentuk pemerintahan yang monarki, yang pengisian jabatannya itu dilakukan secara turun-menurun atau dengan cara lain, tetapi dia adalah keturunan dari kerajaan. Kemudian yang kedua itu bentuk republik, sesuai dengan namanya res publica, itu ditentukan oleh rakyat. Jadi pengisian jabatan kepala negaranya dilakukan dengan tidak melalui keturunan atau mekanisme lain yang tidak melibatkan rakyat. Nah, yang ketiga nanti akan kita diskusikan soal sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini berkaitan dengan bagaimana hubungan keparlemenan antara legislatif, antara parlemen dengan pemerintah, dengan kepala pemerintahannya. Nah, ini ada beberapa bentuk, diantaranya adalah bentuk sistem pemerintahan seperti yang dianut di Indonesia, itu sistem pemerintahan presidensil, dan ada juga yang lain yaitu adalah sistem parlementer, dan kombinasi di antara dua sistem itu. Oke, di bagian pertama ini kita ingin mendiskusikan tentang bentuk negara dulu. Nah, sebetulnya bicara soal bentuk negara dalam hukum tata negara, dalam ilmu hukum tata negara, ini adalah satu teori yang lumayan grand teori begitu, bentuk negara. Dan bentuk negara ini dia bisa juga turunannya dari grand teori negara hukum. Negara hukum kan salah satu unsur dari negara hukum itu adalah pembagian atau pemisahan atau pemencaran kekuasaan
Scheiding van de Macht atau Scheiding de Machten atau Spreiding van de Macht begitu ya. Nah, ketika pembagian kekuasaan itu dibagi atas bawah, dibagi secara vertikal, maka muncullah kemudian salah satunya ada bentuk negara. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa bentuk negara itu adalah ketika kita membicarakan tentang hubungan antara satuan pemerintahan pusat dengan bagian-bagiannya. Saya sebutkan tadi paling tidak ada 3 bentuk negara besar yang ada di dunia. Secara teori juga begitu. Yang pertama, bentuk negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan atau Eenheidsstaat atau Unitary State dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di bentuk negara kesatuan ini pencirinya atau ciri utamanya adalah pemerintah pusat itu mempunyai, atau legislatif pusat, kata pemikir Inggris, dia sangat dominan, bahkan tidak ada lembaga yang bisa menyainginya. Jadi yang berkuasa adalah pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusatlah yang menentukan segala urusan. Bagian-bagian tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak keluar dari negara itu. Nah, bagian-bagian itu mendapatkan urusan atau kewenangan dari pemerintah pusat, diatur oleh pemerintah pusat dengan berbagai variannya tentu saja. Jadi variasinya ada negara kesatuan yang desentralisasi atau desentralistis, ada negara kesatuan yang sentralistis. Nah, itu akan kita diskusikan nanti di bab hukum pemerintahan daerah pada pertemuan setelah ujian tengah semester. Saya ingin fokus saja dulu di bentuk negara. Bentuk negara yang pertama tadi Eenheidsstaat atau Unitary State atau bentuk negara kesatuan. Cirinya pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan, tidak ada badan yang bisa menyaingi legislatif pusat ketika dia sudah menentukan urusan-urusan itu. Kemudian yang berikutnya bentuk negara itu ada di samping Unitary State ada Federal State, ada federasi ya, negara federasi atau negara serikat. Negara serikat itu dia dibedakan menjadi 2 model, yaitu diatur dalam konstitusinya. Hubungan antara pemerintah federal, pemerintah pusat dengan negara-negara bagian itu diatur di dalam konstitusinya. Model pembentukannya 2, ada yang mereka lahir dari negara-negara berdaulat, lalu mereka kemudian bergabung menjadi negara federasi. Ada yang lahir menjadi negara federasi, lalu dia di dalam konstitusinya diatur bagian-bagian dari apa sih urusan dari negara-negara bagian. Model yang paling tepat kalau tadi negara kesatuan itu Indonesia misalnya, Jepang, kemudian juga Inggris, lalu Belanda yang menjajah kita gitu kan. Kemudian kalau negara serikat itu, negara serikat contoh yang paling utama adalah 2 model itu adalah Amerika dan Kanada. Di terdekat kita itu Malaysia. Malaysia adalah negara bentuk negaranya itu adalah federasi atau federal gitu ya, negara federal. Nah, yang ketiga itu negara konfederasi. Negara konfederasi itu adalah negara-negara yang dia mandiri, masing-masing negara itu mandiri, masing-masing negara berdaulat, tetapi kemudian mereka bersatu dalam sebuah konfederasi. Masing-masing negara mempunyai kewenangan untuk bertindak keluar, tetapi kemudian mereka berhimpun dalam satu kesatuan, yaitu konfederasi. Contohnya memang agak susah disebutkan, tetapi dalam berbagai kesempatan ada misalnya dulu Benelux, ada Belanda, Nederland, Luxembourg begitu ya, dan beberapa model dari negara konfederasi. Nah, Indonesia, konteks Indonesia, bentuk negara kita adalah bentuk negara kesatuan, diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara kesatuan gitu ya, berbentuk republik. Negara kesatuan itu merujuk kepada bentuk negara. Saya pikir itu, dan Indonesia bentuk negara kesatuan yang kemudian lebih lanjut diatur di dalam pasal 18 untuk kemudian negara kesatuan itu dibagi menjadi daerah-daerah. Jadi negara kesatuan dengan bentuk desentralisasi, dengan sistem desentralisasi, pasal 1 Jungto pasal 18. Sesuatu yang akan kita diskusikan pada pertemuan khusus mengenai hukum pemerintahan daerah. Saya pikir itu dari Pantai Carocok, Masjid Samudra Ilahi, saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.